Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Bakar. Saya di sini akan menjelaskan mengenai artikel saya yang berjudul Pluralisme Sistem Hukum Kewarisan Indonesia. Analisis yuridis terhadap interaksi hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Regulasi kewarisan memegang peranan krusial dalam sistem hukum karena mengatur mekanisme transmisi hak atas harta peninggalan pasca kematian seseorang. Eksistensi pluralisme hukum dalam ranah waris ini tidak lepas dari pengaruh historis, terutama kebijakan hukum era kolonial yang mengotak-ngotakkan sistem hukum berdasarkan strata sosial. Meskipun keberagaman ini memberikan ruang otonomi bagi individu dalam memiliki rangka hukum yang dianggap paling sesuai, realitasnya seringkali memicu kompleksitas di lapangan. Dalam praktiknya, ketiga sistem ini kerap bersinggungan dan sulit diselaraskan secara absolut. Benturan antar norma dalam menetapkan dasar hukum pembagian warisan menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan analisis mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya membeda karakteristik yuridis dari pluralisme hukum kewarisan Indonesia, serta menelaah interaksi di antara ketiganya. Melalui kajian ini diharapkan muncul gagasan yang dapat memperkuat kepastian hukum sekaligus menjamin rasa keadilan bagi masyarakat majemuk. Selanjutnya, rumusan masalahnya. Inti persoalan yang dikaji dalam artikel ini berpusat pada fenomena keberagaman dalam sistem hukum kewarisan Indonesia yang melibatkan secara bersamaan hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Penekanan pertama diarahkan pada pengenalan bentuk nyata dari keberagaman sistem waris tersebut dalam kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya, fokus kedua terletak pada analisis mendalam mengenai hubungan serta interaksi antara ketiga sistem hukum tersebut dalam proses pembagian harta warisan, termasuk penelaahan terhadap perbedaan dalam penerapannya. Selanjutnya ada kerangka teori atau pendekatan hukum. Kerangka teori dari kajian ini adalah bentuk mengkaji fenomena keberagaman dalam sistem kewarisan di Indonesia, terutama pertemuan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Penggunaan pendekatan kualitatif yang dimaksudkan untuk memahami secara menyeluruh dinamika serta hubungan antar sistem hukum tersebut dalam pelaksanaan pembagian warisan di masyarakat. Melalui kerangka metodologis ini, penelitian berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai perbedaan sekaligus keterkaitan fungsi antara berbagai sistem hukum kewarisan yang berlaku dalam praktik hukum di Indonesia. Selanjutnya ada metode penelitian. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan kualitatif sebagai kajian normatif. Fokus utama penelitian terletak pada penelaahan bahan hukum sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta berbagai referensi kepustakaan yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya metode penelitian. Artikel ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang disinergikan dengan pendekatan kualitatif. Sebagai kajian normatif, fokus utama penelitian terletak pada pemeriksaan bahan hukum sekunder yang mencakup instrumen regulasi, literatur akademik, serta berbagai referensi kepustakaan yang relevan dengan objek studi. Esensi dari kajian ini adalah untuk membeda fenomena pluralisme dalam sistem kewarisan di Indonesia, terutama irisan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Selanjutnya kita masuk pada pluralisme sistem hukum kewarisan Indonesia. Pluralisme dalam hukum kewarisan Indonesia tercermin dari keberlakuan berbagai sistem hukum secara simultan dan struktur sosial masyarakat. Fenomena ini berakar kuat pada sejarah pembentukan hukum nasional, terutama kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang melakukan stratifikasi sosial. Selanjutnya ada interaksi hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata dalam pembagian warisan di Indonesia. Yang pertama yaitu dalam pembagian warisan dalam hukum adat. Pertama ada sistem individual, merupakan mekanisme distribusi di mana objek waris dialokasikan secara langsung kepada setiap ahli waris untuk dimiliki secara mandiri. Setiap individu penerima memiliki otoritas penuh atas porsi yang diterimanya. Selanjutnya ada sistem kolektif, berbeda dengan pola sebelumnya.
Sistem ini mengedepankan prinsip kepemilikan bersama atas harta peninggalan. Harta waris tidak dipersonalisasi secara fisik, melainkan dipertahankan sebagai aset keluarga besar yang dapat dimanfaatkan secara fungsional oleh ahli waris, tanpa adanya pemisahan hak waris. Ketiga, ada sistem mayorat. Pola ini memberikan mandat pengelolaan harta keluarga kepada satu individu ahli waris yang umumnya dikategorikan menjadi mayorat laki-laki atau perempuan. Kedua, ada pembagian warisan dalam hukum Islam. Dalam kerangka hukum Islam, kewarisan dimaknai sebagai pengalihan kepemilikan aset dan hak dari seseorang yang telah wafat kepada ahli waris yang masih hidup. Objek kewarisan ini tidak hanya terbatas pada aset fisik, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, tetapi juga mencakup segala bentuk hak kebenaran yang diakui secara syariat. Dan yang terakhir yaitu pembagian warisan dalam hukum perdata. Hukum kewarisan dalam sistem perdata mengatur mekanisme transmisi hak atas aset dari seseorang yang telah wafat kepada pihak-pihak yang memiliki legitimasi hukum untuk menerimanya berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Perdata atau KUH Perdata. Isi kewarisan berkelindan erat dengan peralihan hak milik yang dipicu oleh peristiwa kematian. Nah, sekarang kesimpulannya. Keberadaan tiga sistem hukum kewarisan di Indonesia menunjukkan bahwa praktik hukum di bidang ini bersifat majemuk. Keberagaman tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, agama, serta sejarah perkembangan hukum di Indonesia, termasuk warisan sistem hukum pada masa kolonial yang masih memiliki pengaruh hingga saat ini. Dalam praktiknya, interaksi antara ketiga sistem hukum tersebut tidak selalu berjalan selaras dan sering menimbulkan berbagai persoalan yang kompleks. Oleh karena itu, ke depan diperlukan adanya perumusan hukum kewarisan yang mampu mengakomodasi keberagaman sistem hukum yang ada, sekaligus menjamin perlindungan hak setiap ahli waris secara adil dan merata dalam masyarakat Indonesia yang plural. Berdasarkan pembahasan mengenai pluralisme hukum kewarisan di Indonesia, diperlukan upaya menyelaraskan hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata guna mengurangi konflik serta meningkatkan kepastian hukum. Antara lain melalui pembaruan regulasi yang mampu mengakomodasi keberagaman sistem hukum tanpa menghilangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Peningkatan edukasi dan sosialisasi hukum agar masyarakat memahami pilihan hukum beserta konsekuensinya, pengutamaan penyelesaian sengketa melalui mediasi yang mengedepankannya musyawarah dan nilai kekeluargaan, serta peran aparat penegak hukum yang bijak dalam menentukan hukum yang digunakan dengan mempertimbangkan latar belakang sosial, budaya, dan agama para pihak sehingga tercipta keadilan dan kepastian hukum dalam praktik kewarisan Indonesia. Nah, selanjutnya ada juga surat yang berkaitan dengan hukum waris, yaitu terletak pada surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Berikut ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum rizaqan mislu hazil unsayani. Artinya, Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki dengan bagian dua orang anak perempuan. Quran surah An-Nisa ayat 11. Selanjutnya juga ada pada surah An-Nisa ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Artinya, dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Quran surah An-Nisa ayat 12. Itulah materi dari artikel saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.